Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. إخوة الإيمان rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kajian kita dari kitab Al-Mulakhasu fi Syarhi Kitab Tauhid, ringkasan dari penjelasan Kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Sebelum kita masuk pada pembahasan nazar, yang tidak boleh masuk pembahasan nazar, kita bahas dulu kaitan dengan pelajaran kita pada pertemuan yang lalu, yaitu bab yang ke-10 dalam kitabnya halaman 94. Berkata Syekh rahimahullah ta'ala, babun la yuzbahu lillahi bimakanin yuzbahu fihi li ghairillah. Tidaklah menyembelih untuk Allah, enggak boleh menyembelih di tempat yang disembelih juga sesuatu untuk selain Allah. Ini masih lanjutan pembahasan yang lalu. Bab baru, ini sebenarnya bab baru, tapi Anda langsung bahas 2 bab insyaallah hari ini. Ini dibangun di atas firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surat At-Taubah ayat ke-108. La taqum fihi abada. La masjidun ussisa 'ala at-taqwa min awwali yawmin ahaqqu an taquma fihi. Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Ayat ini tentang Masjid Dirar, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, la takum fihi abada. Jangan sekali-kali kamu mendirikan salat di situ. La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yaumin ahaqqu an taquma fihi. Masjid yang pertama kali dibangun di atas ketakwaan itu lebih berhak untuk salat padanya. Fihi rijalu yuhibbuna ayyatatahharu. Di dalam masjid itu ada orang-orang yang mereka suka untuk mensucikan dirinya. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Dan Allah mencintai orang-orang yang mensucikan dirinya. Di sini makna umum dalam ayat ini adalah yanhallahu subhanahu wa ta'ala rasulahu sallallahu alaihi wasallam anis salati fi masjidid dirar. Allah subhanahu wa ta'ala melarang rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk salat di masjid dirar. Apa itu masjid dirar? Alladzi banahul munafiquna mudarratan di masjid Quba. Masjid dirar ini adalah masjid yang dibangun oleh orang-orang munafik untuk memberikan kemudaratan bagi Masjid Quba. Wa kufran billahi wa rasulihi. Dan sebagai wujud mengingkari Allah dan Rasulnya. Perlu ini Anda jelaskan dulu biar faham. Ini kaitan ayat ini akan berkaitan dengan antum semua yang bergerak di dakwah ini. Ini perkara nggak main-main nih. Dulu masjid yang pertama kali dibangun Nabi SAW ketika hijrah dari Mekah ke Madinah adalah Masjid
apa? Masjid Quba. Masjid Quba. Kemudian Nabi sampai di Madinah dan terjadilah dakwah di situ berkembang dan semacamnya. Mulailah orang-orang munafikin membangun suatu masjid. Membangun suatu masjid yang besar, yang megah, dan dia minta Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk sholat juga di masjid itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengiyakan untuk sholat di masjid tersebut. Ya, di sini dikatakan wa talabu minar rasuli an yusalliya fihi. Mereka minta Nabi untuk sholat juga di masjid itu. Nah, itu coba dikiaskan dengan penggerak dakwah. Ketika ada suatu ustadz, seorang dai yang dia sudah berdakwah di suatu masjid, akhirnya seorang kaya raya muslimin dia bangun suatu masjid, ya, dia minta ustadz tersebut juga untuk sholat ngisi kajian di masjidnya. Nah, konsepnya kayak gitu. Cuma bedanya ini yang bangun orang-orang munafik. Atau kita nggak tahu hati seseorang kaya apakah dia hatinya ikhlas pada Allah, apa hatinya munafik juga. Lihat kasusnya seperti Masjid Diror. Kita akan kiaskan. Nah, mereka minta Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk salat di masjid itu. Liyattakhidhu min dzalika hujjatan yubarriruna biha amalahum. Agar jadi hujjah sehingga amalan mereka, perbuatan mereka ini dianggap baik. Jadi hujah, aku ini orang baik, aku bangun masjid untuk pengajian, aku bangun tempat untuk pengajian. Gambaran seperti itu. Wa yasturuna biha batilahum, dan mereka menutupi kebatilan mereka. Niat lain mereka. Fa wa'adahum sallallahu alaihi wasallam an yaf'ala ma talabu. Maka Rasulullah SAW berjanji kepada mereka untuk mengerjakan apa yang mereka minta. Nanti saya salat di situ. Ya khair, insyaallah nanti saya salat di situ, gitu. Walam ya'lam qasdahumus sayyi'a. Nabi enggak tahu maksud buruk mereka. Sama ya, orang sudah mantap di suatu tempat, suatu masjid, misalnya dia ada sholat di situ, seorang imamnya, dia dakwah di situ, kemudian dia ingin, nggak setuju, dia mau buat masjid lebih besar agar imamnya sholat di sini dan masjid ini jadi sepi kayak gitu, masjid ini jadi gimana? Itu seperti yang dibuat orang-orang munafik di masa Nabi SAW. Fanahahu Allahu an dzalik. Lalu Allah Subhanahu wa taala melarang Nabi SAW untuk sholat di situ. Wa hathahu 'ala salati fi Masjid Quba. Dan Allah anjurkan Nabi untuk tetap salat di Masjid Quba. Alladzi buniya 'ala ta'atillahi wa rasulih, yang dibangun karena ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Atau fi masjidihi, atau di Masjid Nabawi, ala ikhtilafin bainal mufassirin, menurut perbedaan ahli tafsir. Ada ahli tafsir mengatakan biar Nabi tetap salat di Quba, ada ahli tafsir mengatakan biar Nabi tetap salat di Masjid Nabawi. Thumma athna 'ala ahli dzalikal masjid. Kemudian ayat ini Allah menjelaskan, memuji bagi penduduk Masjid Quba tadi, bitatahhurihim minasyirk, di mana mereka ini mensucikan diri mereka dari kesyirikan, wan najasat, dan dari najis-najis. Wallahu yuhibbu man hadhihi sifatuhu. Allah mencintai orang-orang yang sifatnya seperti ini, mensucikan diri. Lalu apa kaitannya dengan bab ini yang larangan menyembelih di tempat yang disembelih juga selain Allah? Disembelih juga untuk selain Allah. Maka kata Syekh Shalih Fauzan rahimahullahu taala, hiya qiyasul amkinatil mu'addati lidzabhi li ghairillahi 'alal masjidil ladzi u'idda li ma'siyatillahi fi man'i ibadatillahi fi. Jadi ini dikiaskan tentang tempat yang disiapkan untuk nyembelih untuk selain Allah. Seperti masjid yang disiapkan untuk memaksiati Allah agar menghalangi orang salat di Masjid Quba. Fakama anna hadzal masjid la tajuzu sholatu fihi lillah. Di masjid ini yang dibangun untuk niat kemaksiatan ini, enggak boleh salat di situ. Fakadzalika hadzal mawdi'u alladhi u'idda lidzabhi fihi li ghairillah. Apalagi tempat ini disiapkan untuk menyembelih untuk selain Allah. La yajuzu dzabhu fihi lahu subhanahu. Enggak boleh
padanya menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Di sini maksudnya ikhwatul iman, ini ada orang nih maksudnya. Kita mau nyembelih. Nyembelih ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Atau kurban lah ya. Kurban juga nyembelih untuk Allah Subhanahu wa taala. Namun kita memilih tempat berkurbannya atau tempat nyembelihnya, baik kurban maupun nyembelih selain kurban, mau makan doang nyembelih untuk makan doang, tapi kita nyembelihnya di tempat yang biasa dipakai untuk orang-orang sesajen. Disembelih di tempat yang biasa orang di situ menyembelih untuk selain Allah. Menyembelih untuk patungnya, menyembelih untuk dewanya, menyembelih untuk pohon keramatnya dan semacamnya. Kita juga mau nyembelih di situ. Padahal niat kita bukan untuk pohon itu, bukan untuk patung itu, tapi niat kita untuk Allah. Namun mau nyembelih di tempat itu, maka dilarang. Maka terlarang. Dalilnya kias tentang kisah Masjid Dirar ini. Itu maksudnya. Apa yang bisa kita ambil faedah dari ayat ini? Yang pertama, man udzabhi lillahi fil mawadi'il mu'addati lidzabhi li ghairillah. Ayat ini merupakan larangan untuk menyembelih di tempat yang tempat itu disiapkan untuk menyembelih untuk selain Allah. Paham? Ada orang misalnya menyiapkan tempat, orang-orang kalau mau nyembelih untuk sesajen dewanya di sini, tempat nyembelih situ. Kita mau juga nyembelih di situ, walaupun bukan untuk hewan, untuk dewanya, maka tetap itu terlarang. Qiyasan ala man'is salati fil masjidil muassasi ala ma'siyatillah. Ini dikiaskan dari larangan untuk salat di masjid yang dibangun atas kemaksiatan terhadap Allah. Kemudian faedah yang kedua, istihbabus salati ma'al jama'atis salihin al-mutanazzihin an mulabasatil qadhurat. Ayat ini juga memberikan kepada kita dalil tentang dianjurkannya untuk salat berjamaah dengan orang-orang yang saleh, yang dia mensucikan dirinya dari kotoran-kotoran, baik kotoran syirik maupun kotoran najis. Ini anjurannya. Makanya nggak heran kalau banyak kaum muslimin ketika sholat di masjid ini ada ritual-ritual nggak ada tuntunan dari Nabi, di masjid yang ini satunya lagi sesuai dengan sunnah Nabi, maka dianjurkan dia sholat di masjid yang sesuai dengan sunnah Nabi itu. Kemudian yang ketiga faedahnya, itsbatul mahabbati lillahi 'alal wajhil la'iqi bihi subhanahu. Ya, menetapkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, cara mencintai Allah berdasarkan sesuatu yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Isbatul mahabbatillah. Ini adalah ayat ini menetapkan sifat mahabbah, sifat cinta bagi Allah Subhanahu wa taala yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah memiliki sifat cinta. Allah memiliki sifat cinta. Kemudian yang kelima, annan niyyata tu'athiru fil biqa. Ini faedah luar biasa. Ayat ini memberikan faedah bahwasanya niat itu berpengaruh terhadap kekalnya sesuatu perkara. Ya. Tetapnya suatu perkara. Ini ana teringat dengan sebuah kisah Imam Malik. Imam Malik rahimahullahu ta'ala ini karena sungguh-sungguhnya dan beliau disebut sebagai Imam Daril Hijrah, imamnya kota Madinah. Beliau menulis suatu kitab mengumpulkan hadis-hadis Nabi SAW, dibukukan hadis Nabi dan ditulislah suatu kitab dan diberi nama kitab tersebut Al-Muwatta. Al-Muwatta nama kitabnya. Kemudian setelah beliau berhasil menulis kitab Al-Muwatta itu, banyak orang-orang lainnya, para ahli ilmu lainnya, dia juga membuat kitab-kitab seperti kitab Muwatta Imam Malik, membuat Muwatta yang lainnya. Ya. Tapi apa? Wa ma kana lillahi abqa, kata Imam Malik. Apa saja yang itu untuk Allah, maka itu yang kekal.
Ternyata sampai saat ini di zaman kita sekarang, kita nggak mengenal kitab Al-Muwatta kecuali Al-Muwatta'nya Imam Malik. Maka lillahi abqa. Apa saja yang kita kerjakan untuk Allah itulah yang kekal. Kemudian yang keenam yang bisa kita ambil faedah dari ayat ini, masyru'iyyatu saddidz dzara'i'il mufdiyati ila syirk. Di sini ayat ini kan melarang kita salat di masjid yang dibangun untuk kemaksiatan. Sebagaimana juga bahasan bab kita ini, kita dilarang untuk menyembelih di tempat yang biasanya dipakai nyembelih untuk selain Allah. Mungkin kita bertanya, Ustaz, apa salahnya? Kan kita nggak nyembelih untuk selain Allah, cuman di tempat itu aja. Kita tetap niat kita nyembelih untuk Allah, ngucapin bismillah. Maka inilah faidahnya untuk saddud dzara'i. Apa itu saddud dzara'i? Menutup celah-celah kemaksiatan. Jadi kalau misalnya kita nyembelih di tempat yang biasa dipakai untuk syirik tadi, karena nyembelih untuk selain Allah ada syirik, lalu kita nyembelih di situ, secara kasat mata kita seakan-akan berbuat yang biasa dilakukan oleh orang yang biasa berbuat di situ, yaitu menyembelih untuk selain Allah. Dan ketika niat kita tergelincir, kita bisa jadi berbuat syirik. Bisa terjadi berbuat syirik. Makanya syaddud dzara'i, menutup celah-celah yang bisa menggiring kepada kesyirikan, kepada kemaksiatan. Ini faedah yang luar biasa. Ya, faedah yang luar biasa. Jadi misalnya itulah sebabnya, misalnya orang, Ustaz, ana pengen duduk di majelis ini gimana, boleh nggak? Misalnya di majelis itu ada khurafat dan syiriknya, tapi saya nggak mau syirik, saya niat cari ilmu aja, boleh nggak? Maka jawabannya saddud dzara'i, menutup celah-celah kemaksiatan. Karena akan bisa terjatuh kepada kemaksiatan, mending tutup celah itu, jangan di situ, cari tempat yang lain kayak gitu. Nah, ini ada suatu kisah hadis dari Thabit bin Dhahhak. Nah, hadis ini, perhatikan ikhwatan iman, hadis ini akan masuk kepada yang akan kita bahas tentang nazar. Hadis ini masih bahas tentang menyembelih, tapi ada kaitannya dengan nazar, baru kita masuk ke bab berikutnya tentang nazar nanti. An Thabit bin Dhahhak. Ada sebuah riwayat dari Thabit bin Dhahhak. Beliau berkata, "Nadhara rajulun an yanhara ibilan bibuwanah." Ada seorang pemuda yang dia bernazar untuk menyembelih onta di Buwanah, suatu tempat namanya Buwanah. Dia punya nazar nih, mau nyembelih onta di Buwanah. Nazarnya saya mau nyembelih di situ. Fasa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, dia bertanya, hal kana fiha wathanun. Nabi bertanya kepada dia, apakah di tempat itu, di Buwanah itu, ada berhalanya? Min awthanil jahiliyah yu'badu. Ada berhala dari berhala-berhalanya jahiliyah yang disembah. Itu pertanyaan Nabi. Qalu la. Mereka menjawab, enggak ada. Dan Nabi bertanya kan, pada sahabat tanya juga, ada enggak di situ? Ketika orang ini bertanya, Nabi tanya sama sahabat lainnya, ada enggak di situ nih berhala dari berhala-berhalanya orang jahiliyah yang disembah? Oh, enggak ada, kata para sahabat. Udah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi bertanya lagi, Nabi bertanya lagi, qala fahal kana fiha 'idun min a'yadihim? Apakah di tempat itu ada kebiasaan ibadah rutin dari ibadah rutin mereka? Ada hari raya mereka dikerjakan di situ. Qalu, mereka menjawab, la, enggak ada. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mendengar itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aufi binadrik, maka penuhilah nazarmu. Fa innahu la wafa'a li nadhrin fi ma'siyatillah. Ini lihat, karena sesungguhnya tidak boleh menunaikan nazar yang ada kemaksiatannya terhadap Allah. Wala fima la yamliku ibnu Adam,
Dan tidak boleh juga menunaikan nazar pada yang tidak dimiliki manusia. Rawahu Abu Dawud wa isnaduhu ala syartihima. Ini hadis riwayat Abu Dawud dan sanadnya sesuai dengan syarat Bukhari Muslim. Maka hadis ini hadis yang sahih. Jadi kaitan ayat ini dengan bab anna fihi al-man'a min adh-dhabhi lillahi fil makan alladhi kana fihi wathanun min awthanil jahiliyah. Ini hadis ini menegaskan larangan dari nyembelih untuk Allah di tempat yang di situ ada berhala dari berhala-berhala jahiliyah. Atau fihi 'idun min a'yadihim, atau di situ ada rutinitas ibadah mereka. Walau ba'da zawalihi, walaupun setelah enggak dikerjakan lagi. Ya. Maka faidah dari hadis ini, Anda cepatkan karena kita akan bahas banyak tentang bab nazar. Yang pertama, al-man'u minal wafa'i bin nadri. Hadis ini merupakan di antara faedahnya adalah larangan dari menunaikan nazar idza kana fil makanil ladzi uyyina lahu wathanun. Apabila di situ adalah tempat yang ada berhalanya. Walau ba'da zawalihi, walaupun setelah dihilangkan berhala itu. Karena itu telah dikenal sebagai tempat yang ada berhalanya. Dia enggak boleh ya. Kemudian yang kedua, al-man'u minal wafa'i bin nadri bimakani 'idil jahiliyah. Hadis ini menegaskan larangan untuk menunaikan nazar di tempat yang jadi rutinitas ibadahnya jahiliyah. Walau ba'da zawalihi, walaupun setelah enggak ada lagi. Setelah hilangnya, ya. Jadi nggak boleh. Misalnya ada suatu tempat yang ternyata tempat itu biasa dipakai oleh orang-orang cap gome misalnya, atau dipakai oleh orang-orang yang ngerayain apa di situ, rutin di situ. Karena lapangannya besar, kita mau kurban di situ aja. Jangan, ya nggak boleh. Makanya pengurus masjid takmir harus berilmu dalam perkara ini. Begitu juga kita semua harus berilmu biar bisa saling mengingati. Kemudian yang ketiga, faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, istifsalul mufti minal mustafti qabla al-fatwa. Hadis ini memberikan faedah mestinya seorang yang ingin berfatwa itu minta perincian dulu dari orang yang minta fatwa sebelum dia mengeluarkan fatwanya. Kok gitu Ustaz? Tadi lihat. Ketika kisahnya nih seorang pemuda, dia mau nyembelih di suatu tempat. Nabi tanya dulu. Oke, tempat itu ada nggak patung atau berhalanya orang jahiliyah yang disembah? Nggak ada. Oke. Di situ ada nggak biasanya dipakai ibadah mereka? Nggak ada. Oh, udah boleh. Gitu kan? Jadi kalau mau berfatwa, menyampaikan tuh rinci dulu. Dan ini anjuran dan perintah Nabi SAW. Makanya kebanyakan jamaah itu nggak ngerti ini, marah sama ustadznya. Ustadz, gimana hukum misalnya gimana bagi warisnya Ustadz? Ini saya ada seorang bapak meninggal, punya 1 istri dan 3 anak misalnya. Terus gimana warisnya? Ustadznya nanya, kira-kira apa jawab ustadznya? Ya sudah Ustadz, hitung aja. Enggak, ustadznya akan bertanya. Oke, yang meninggal ini bapak, meninggalkan 1 istri dan 3 anak. Bapaknya yang meninggal ini ada nggak? Bapaknya si mayit masih hidup nggak? Oh Ustadz, udah lama meninggal. Oke, kakeknya. Wah, apalagi kakeknya Ustadz, pasti udah meninggal. Belum tentu, siapa tuh kakeknya itu bapaknya meninggal. Enggak tahu. Maka ditanya dulu. Oh, kakeknya meninggal. Oke, ibunya masih ada nggak? Ditanya lagi kan. Wah, Ustadz panjang nian, tinggal jawab baik. Nggak bisa. Harus dirinci. Karena hukum waris seperti itu. Usul dulu yang dapat.
ke atas. Kalau usulnya nggak ada, furu' ke bawah. Ya. Kalau itu baru di apa namanya? Usul itu ke atas dan ke bawah, ke atas ke bawah. Kalau nggak ada usul, ke atas nggak ada, ke bawah nggak ada, nah nggak ada baru furu' nyabang, saudara gitu-gitu gitu. Harus dirinci. Nah, gitu ya. Memang seperti itu. Sama kayak orang bertanya, Ustaz, misalnya, apa saya nih kerja Ustaz, di tempat perusahaan lah. Kira-kira pekerjaan saya ini termasuk pekerjaan yang bagus nggak Ustaz? Jadi rinci, perusahaannya apa? Saya bergerak di perusahaan ini. Oke, perusahaannya bergerak di bidang apa? Disebutkan. Oke, terus cara cara pengambilan modalnya gimana? Adakah unsur ribawi enggak? Oh, Ustaz nih banyak tanya nian lah. Untuk yang bertanya orang minta rinci kan? Nah, seperti itu. Karena nggak bisa langsung fatwa. Boleh misalnya. Akhirnya nyebar, oh Ustaz ini membolehkan kerja di sini macam. Ya, harus dirinci dulu. Kan kita pengennya instan. Padahal nggak boleh. Harus kita pastikan dulu keadaannya. Sama kayak orang bertanya, Ustaz bagaimana hukumnya pakai apa ya? Uang digital. Dompet digital. Dirinci dompet digitalnya mekanisme kerjanya gimana? Mau Ustaz tinggal ngomong boleh nggak be? Ya nggak bisa, rinci dulu. Karena ada dompet digital yang memang seperti murni uang kita, nggak ada riba, nggak ada bayar lebih dan semacam. Ada yang kalau pakai pembayaran dengan dompet digital ada potongan ini, berarti itu riba naf'i. Maka harus dirinci. Fikih muamalah. Nah itu di antara. Jadi ketika mau berfatwa dianjurkan untuk minta perincian dulu dari yang minta fatwa. Kemudian faedah yang berikutnya, yang keempat dari hadis ini, saddud dzari'atil mufdiyati ila syirk. Hadis ini menunjukkan anjuran untuk menutup celah-celah yang bisa menggiring kepada kesyirikan. Menutup celah-celah yang bisa menggiring kepada kesyirikan. Kemudian yang kelima, tarku musyabahatil musyrikina fi ibadatihim. Hadis ini memberikan faedah agar kita meninggalkan menyerupai orang musyrik dalam ibadah. Kok bisa ke situ faedahnya? Lihat, di situ ada orang musyrik yang nyembelih untuk patungnya. Kita mau nyembelih di situ, berarti seakan-akan menyerupai mereka. Maka ditinggalkan, nggak boleh. Ya, karena Nabi SAW bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa saja yang dia menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk kaum tersebut. Maka hati-hati. Wa a'yadihim, dan rutinitas mereka. Rutinitas inilah sebabnya yang dijadikan dalil diantaranya, yang dijadikan penguat dalil tentang nggak bolehnya kita ngerayakan tahun baru, ngerayakan ulang tahun dan semacamnya. Kenapa? Karena itu ada rutinitas ibadahnya orang-orang Nasrani. Ya, karena orang Nasrani itu kan gitu. Dalam ibadahnya, nyanyiannya dia seperti itu. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year, katanya kan. Kami mengharapkan wahai hari Natal dan tahun baru. Natal adalah kelahiran dalam bahasa Yunani. Natal artinya lahir dalam bahasa Yunani. Natal ini lahirnya Isa Al-Masih. Natal bahasa Yunani, bahasa Indonesianya kelahiran. Ya, bahasa Inggrisnya was born. Bahasa Arabnya maulid. Nah, itu ya kira-kira. Ya. Makanya kita kadang kala hari raya kan ulang tahunnya kampus disnatalis, Natal hari lahirnya ya. Perayaan natalis, kelahiran. Disnatalis. Ya, seperti itu. Kemudian wa in kana la yuqsadu dzalika, walaupun tidak dimaksudkan itu. Aku merayakan ini enggak bermaksud mengikuti orang kafir, enggak bermaksud mengikuti orang Nasrani, cuma seru-seruan aja, walaupun enggak bermaksud. Karena keumuman hadis Nabi, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk kaum tersebut. Ini perkara akidah, makanya diperingati oleh para ulama, bukan perkara yang main-main. Kalau perkara rutinitas fikih ibadah saja mungkin dimaklumi, tapi perkara ibadah akidah, maka ini perkara yang fatal. Kemudian yang faedah yang keenam,
أن الذبح لله في المكان الذي يذبح فيه المشركون أو يتخذونه محلا لعيدهم معصية. Hadis ini menjelaskan bahwasanya kalau nyembelih untuk Allah, tapi di tempat yang disembelih juga oleh orang musyrik untuk berhala mereka di situ, dan tempat itu jadikan mereka sebagai ibadah mereka, nyembelih untuk Allah di tempat itu adalah kemaksiatan. Ya, maksiat itu jadi bukan jadi pahala nyembelih untuk Allah tapi maksiat. Kemudian faedah yang ketujuh, anna nadhrul ma'siyati la yajuzul wafa'u bihi. Ya, ini faedah yang penting nih, yang ketujuh nih. Bahwasanya nadhrul ma'siyah, bernazar yang mengandung unsur kemaksiatan atau bernazar kemaksiatan, maka enggak boleh ditunaikan. Enggak boleh. Plus. Contoh, karena dia sakit hati sama seseorang, misalnya, ini ada teman nih, dia sakit hati, bukan teman, ada kerabat keluarganya lah, kakak atau adiknya, dia sakit hati sama kakak atau adiknya. Sakit hati, dia bernazar, saya bernazar, atau enggak sebut nazar, demi Allah, sumpah, termasuk nazar. Kalau nyebut nama demi Allah, termasuk nazar, walaupun dia enggak nyebut saya bernazar. Demi Allah, misalnya dia bilang, kalau sekiranya saya dapat kerjaan itu, saya nggak bakal negur dia lagi. Nah, gitu. Maka nazar seperti ini boleh ditunaikan nggak? Nggak boleh. Kenapa? Karena ada unsur kemaksiatan. Apa unsur kemaksiatannya? Memutus tali silaturahim. Padahal Nabi SAW dengan tegas mengatakan, la yadkhulul jannata qati'. Tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahim. Jadi semua. Atau kalau saya dapat pekerjaan itu, saya akan adakan party di hotel atau di diskotik. Boleh ditunaikan? Gak boleh. Karena party di diskotik termasuk kemaksiatan. Di situ ada musik, di situ ada miras, di situ ada ikhtilat laki-laki perempuan, di situ ada orang tabarrujal jahiliyah, di situ orang memamerkan aurat dan semacamnya. Maka nggak boleh ditunaikan. Terus gimana asal nggak tunaikan nazar, dosa? Ya bayar kafarat nazarnya, kafarat sumpahnya. Tidak ditunaikan dan diganti dan dibayar kafarat sumpahnya. Kemudian yang ke-8, faedah yang ke-8 dari hadis ini, anna an-nadhra alladhi la yamlikuhu an-nadhir ka'an qala lillahi alayya an u'tiqa 'abda fulanin la wafa'alahu. Barang siapa yang bernazar untuk melakukan sesuatu yang dia nggak memiliki kepemilikan di situ, nggak memiliki kuasa di situ, maka nggak boleh ditunaikan. Contoh, orang bilang, saya demi Allah saya akan memerdekakan budaknya si A. Ya itu budaknya si A, bukan budak dia. Gimana dia bisa merdekain? Nggak mungkin, ya nggak bisa. Jangan langsung kamu merdeka, lalu terus si budak A merasa merdeka, majikannya marah-marah nanti. Buat budaknya nggak mau lah ngerasa merdeka, nggak bisa. Dia nggak punya kepemilikan di situ, nggak boleh bernazar untuk hal seperti itu, nggak boleh ditunaikan, bayar kafarat sumpahnya atau kafarat nazarnya. Kemudian yang ke-9, wujubul wafa'i bin nadhril khali minal ma'siyati dakhili tahta mulkin nadir. Sehingga kebalikannya apa? Wajibnya menunaikan nazar yang bebas dari kemaksiatan dan tidak ada dan dia memilikinya. Jadi syaratnya bebas dari kemaksiatan dan itu dia memilikinya atau punya kemampuan padanya. Kemudian yang ke-10 yang terakhir dari hadis ini faedahnya, an-nadhra ibadatun, bahwasanya nazar itu adalah ibadah. Nazar adalah ibadah, sehingga apa? La yajuzu sarfuhu li ghairillah. Enggak boleh dipalingkan untuk selain Allah. Karena ibadah kalau dipalingkan untuk selain Allah maka jatuh kepada kesyirikan. Ibadah haruslah diberikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka nazar harus dengan nama Allah. Demi Allah, atau untuk ketaatan kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Sehingga ikhwatul iman, dari bab tadi yang sebelumnya, dari bab yang kita bahas ini, larangan menyembelih di tempat yang ada kesyirikan dan semacamnya, ya kita akan masuk pembahasan kita yang hari ini yang kita kasih pamfletnya, nazar yang syirik.
Sehingga apa nazar yang syirik? Sudah bisa dijawab dari hadis barusan. Nazar yang syirik adalah nggak tahu, nggak fokus. Kan tadi dijelaskan tuh faedahnya. Maka dari faedah itu timbul pertanyaan, nazar yang syirik yang kayak mana? Maka jawabannya nazar yang syirik adalah nazar untuk selain Allah. Tadi an-nadhr ibadah, nazar adalah ibadah. La yajuzu sarfuhu li ghairillah, enggak boleh dipandingkan untuk selain Allah. Karena kalau dipandingkan selain Allah jadi suatu kesyirikan. Timbul pertanyaan, berarti nazar yang syirik adalah nazar untuk selain Allah. Makanya bab yang ke-11 dalam kitab tauhid ini membahas minasyirki an-nadhru li ghairillah. Termasuk kesyirikan adalah bernazar dengan untuk selain Allah. Bernazar untuk selain Allah. Maksudnya apa bernazar untuk selain Allah? Bernazar untuk kepentingan manusia, bernazar untuk kepentingan dirinya, dan bisa juga bermaksud bernazar dengan menyebut nama selain Allah. Seperti kita bahas tentang bab qasam li ghairillah, bersumpah dengan nama selain Allah. Nazar bagian dari sumpah ya. Maka ketika dia bernazar untuk selain Allah, maka dia jatuh pada kesyirikan. Karena Nabi SAW bersabda, "Man halafa li ghairillahi faqad kafara aw asyraka." Siapa saja yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka dia telah kafir atau enggak syirik. Maka enggak ada lagi lafal-lafal demi cintaku padamu, demi langit yang luas, demi dalamnya samudra, demi dunia dan seisinya, demi langit dan bumi. Tuh, syirik semua tuh. Ya, demi Allah udah yang menguasai itu semua. Kemudian kita bahas firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi tentang bab ini ada firman Allah Subhanahu wa taala, yufuna bin nadhri. Quran surat Al-Insan. Yufuna bin nadhri. Mereka orang-orang yang beriman itu yang bertakwa, sifat mereka adalah yufuna bin nadhri. Mereka menunaikan nazar. Maka inilah jadikan dalil wajibnya kita untuk menunaikan nazar. Wajibnya kita untuk menunaikan nazar. Dan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah, "Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadhartum min nadhrin fa innallaha ya'lamuh." Apa saja nafkah yang kamu infakkan dan nazar apa yang kamu ucapkan, sesungguhnya Allah mengetahuinya. Allah mengetahuinya. Sehingga pada hal ini, apa sih kaitannya antara dua ayat ini dengan kitab tauhid, dengan bab pada kitab tauhid ini? Di sini muallif di sini menjelaskan nau'an min anwa'i syirik. Bagian dari macam-macam syirik yang menolak tauhid, yaitu bernazar untuk selain Allah. Agar kita berhati-hati dan agar kita menjauhinya. Jadi maksud muallif mengatakan minasyirki termasuk kesyirikan, maksudnya syirik besar. An-nadhru li ghairillah, bernazar untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga makna umum dari dua ayat tadi, makna umumnya, annallaha yamdahu alladhina yata'abbaduna lahu bima awjabahu ala anfusihim minat ta'at. Ayat ini, Allah memuji orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan apa yang dia wajibkan bagi dirinya sendiri, berupa ketaatan. Nah, ini makna nazar. Nazar orang mewajibkan ketaatan bagi dirinya sendiri. Itu dia bernazar.
Saya bernazar misalnya, saya ingin melazimkan puasa Senin Kamis. Jadi dia mewajibkan sesuatu yang nggak wajib, sunnah puasa Senin Kamis, tapi dia wajibkan untuk dirinya sendiri, sehingga hukum jadi wajib bagi dirinya. Maka Allah memuji orang seperti itu, memuji ketika menunaikan, wa yufuna bin nadri. Ketika dia menunaikan nazarnya, dia dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mayoritas para ulama itu memakruhkan nazar. Nazar hukumnya makruh menurut mayoritas para ulama. Kalau tidak sampai haram, maka mayoritas mengatakan hukumnya makruh. Namun ketika telah diucapkan, hukumnya wajib ditunaikan. Beda ya. Kita bernazar hukumnya makruh, tapi kalau sudah terucapkan nazar, berarti kita melakukan perkara yang makruh. Perkara yang dibenci. Kan nggak dosa kan? Perkara yang dibenci, perkara makruh. Nah, ketika sudah diucapkan, menunaikannya wajib. Menunaikannya wajib. Kenapa para ulama mengatakan bahwasanya nazar itu makruh? Karena itu menunjukkan isyaratun alal bukhli. Menunjukkan isyarat akan kebakhilannya. Kenapa? Bakhil nih orang, dia baru mau ibadah ketika dapat nikmat. Ya Allah, kalau sekiranya aku lulus kuliah, aku akan puasa Senin Kamis. Baru mau puasa Senin Kamis ketika dapat nikmat. Nyogok Allah. Ya Allah, kalau sekiranya proyekku lancar, aku akan sumbangkan sekian. Berarti mau sedekah setelah dapat proyek, nyaratin lagi. Ya, maka itu bakhil. Sedekah, dapat nikmat, nggak dapat nikmat, sedekah semampunya. Karena sedekah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Makanya mayoritas para ulama membenci perkara nazar karena yang pertama menunjukkan karakteristik bakhil, yang kedua bisa terkadang mengucapkan perkara dosa dan bisa jatuh kepada perkara yang kesyirikan kalau nggak ngerti fikihnya. Makanya makruh untuk mengucapkan nazar. Ketika diucapkan wajib ditunaikan. Sehingga makna umum dari dua ayat ini adalah annallaha subhanahu wa ta'ala yamdahu alladhina yata'abbaduna lahu bima aujabuhu ala anfusihim minat ta'at. Allah memuji orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang diwajibkan bagi dirinya berupa ketaatan, kama annahu yukhbiru subhanahu annahu ya'lamu kulla sadaqatin tasaddaqna biha. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini pun mengabarkan bahwasanya Allah mengetahui setiap sedekah yang kita sedekahkan. Wa kulla ibadatin iltazamnaha lahu. Dan juga Allah mengetahui setiap ibadah yang kita lazimkan, kita nazarkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu. Jadi jangan coba-coba enggak menunaikan nazar. Au li ghairihi, atau untuk yang kita nazar, yang kita lazimkan untuk selain kita. Wa sayujazi kullan ala hasabi niyyatihi wa qasdihi. Dan masing-masing akan Allah balas sesuai dengan niat dan maksudnya. Sehingga apa sih kaitannya dua ayat ini dengan bab nazar yang syirik ini? Annahuma yadullani ala anna an-nadhra ibadatun. Bahwasanya dua ayat ini menunjukkan bahwasanya nazar itu ibadah. Wa yufuna bin nadhri. Gitu kan? Ayat yang pertama. Yang kedua, wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadhartum min nadhrin fa innallaha ya'lam. Maka ini menunjukkan bahwasanya nazar itu adalah ibadah haitsu madahal mufi nabihi. Kenapa kita bisa menyimpulkan nazar itu ibadah? Karena Allah memuji orang yang menunaikannya. Berarti itu ibadah. Karena dipuji Allah. Kok bisa ibadah asal dipuji Allah namanya ibadah? Iya. Kita kembalikan lagi pengertian ibadah. Apa pengertian ibadah? Masih ingat? Kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, ibadah adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yarda minal aqwali wal af'al adh-dhahira wal batinah. Ibadah itu adalah suatu ungkapan nama ibadah yang mencakup
segala hal yang Allah ridhai dan Allah cintai berupa perkataan maupun perbuatan yang nampak maupun yang tersembunyi. Jadi kalau ini dicintai Allah itu ibadah, ini diridhai Allah ini ibadah, ini dipuji Allah ini ibadah. Begitu. Maka nazar adalah ibadah karena Allah memuji orang yang menunaikannya. Wa huwa la yamdahu illa ala fi'li ma'mur. Karena Allah tidaklah memuji kecuali orang mengerjakan sesuatu yang Allah perintahkan. Aw tarkil mahdhur, atau meninggalkan apa yang Allah larang. Kama annahu akhbara annahu ya'lamu ma yasduru minna min nafaqatin wa nudhur. Begitu juga Allah mengabarkan bahwasanya Allah mengetahui apa saja yang kita keluarkan baik nafkah maupun nazar. Wa sayujazina ala dhalik, dan Allah akan membalas kita akan itu. Fadalla dzalika ala anna an-nadhra ibadah. Sehingga ini menunjukkan bahwasanya nazar itu ibadah. Mungkin orang bertanya, "Ustaz, kalau nazar itu ibadah kenapa makruh?" Menunaikan nazar itu ibadah. Karena itu kewajiban. Mengucapkan nazar yang makruh. Kita ulangi lagi. Wa ma kana ibadah fasarfuhu li ghairillahi syirik. Nah, karena nazar ini ibadah, menunaikan nazar ini ibadah, maka ketika kita palingkan untuk selain Allah, maka dia jatuh kepada kesyirikan. Jadi jangan lagi mengucapkan demi dewa-dewamu, tambah itu, ya nggak boleh. Faedah yang bisa kita ambil dari dua ayat ini, yang pertama, anna an-nadhra ibadah fayakunu sarfuhu li ghairillahi syirkan akbar. Ya, ini udah faedah yang kita ambil bahwasanya nazar adalah ibadah, memalingkannya kepada selain Allah jatuh kepada kesyirikan besar. Syirik besar, hati-hati, gak main-main syirik besar. Syirik besar itu bisa jatuh kepada kekufuran. Kemudian yang kedua, itsbatu ilmillahi ta'ala bikulli syai'. Dua ayat ini menjelaskan tentang penetapan Allah terhadap ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Jadi kalau kita kaitkan dengan makna Allah itu di mana? Ya, di mana-mana ilmunya Allah, zatnya Allah di atas arsy. Makanya ketika Allah di mana-mana, ilmunya Allah di mana-mana, meliputi segala sesuatu, bukan zatnya Allah. Zatnya Allah di atas arsy. Kemudian yang ketiga, itsbatul jazaa'i 'alal a'mal. Dua ayat ini juga menetapkan adanya pembalasan dari setiap amalan. Adanya pembalasan dari setiap pengamalan. Kemudian faedah yang keempat, al-hathu 'alal wafa'i bin nadhr. Ayat ini merupakan anjuran untuk kita menunaikan nazar-nazar kita. Mungkin ada di antara ikhwat sekalian, ikhwatul iman, yang pernah tenazar, pernah ngomong sama kerabatnya, sama temannya, mau apa pernah janji ya, maka ini wajib ditunaikan. Kemudian ada mu'alif di sini, Syekh di sini menambahkan penguatnya dengan satu hadis. Wa fis sahihi, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, an Aisyah radhiyallahu anha. Hadis ini dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nadhara an yuti Allah falyuti'hu. Ini, barang siapa yang dia bernazar untuk mentaati Allah, maka taatilah Allah. Tunaikan nazarnya. Dengan begini kita bisa memilah nazar kita ini ketaatan atau bukan. Wa man nadhara an ya'si Allah fala ya'si. Dan barang siapa yang bernazar untuk memaksiati Allah, maka jangan dia maksiati Allah. Jangan ditunaikan nazar tersebut.
Nah, timbul pertanyaan. Ini saya pernah nazar sama teman saya bahwasanya saya akan mengunjunginya di kotanya. Ini ketaatan apa kemaksiatan? Ya. Analisanya apa? Tergantung sudut pandang analisa. Analisa dia, kalau saya penuhi nazar itu, saya ke kotanya dia, saya mengeluarkan uang yang banyak, ongkos yang banyak, kasihan. Mending saya sedekah, mending saya kasih untuk makan anak istri saya gitu. Ngasih makan anak istri wajib, ngunjungin ngunjungin teman nggak wajib. Tapi jadi wajib karena telah nazar. Nah, itu permasalahan. Kemaksiatan atau bukan? Kemaksiatan atau bukan tuh mengunjungi teman? Bukan. Perkara yang mubah, perkara yang bahkan dianjurkan kalau saling bersilaturahim. Saling kunjung ziarah. Itu dianjurkan, berarti mustahab. Tapi jadi wajib ketika telah nazar. Maka ini ketaatan kepada Allah. Wajib ditunaikan. Apa makna umum dari hadis ini? Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ya'muru man sadara minhu nadhru ta'atin an yufiya binadhrihi. Jadi di sini ayat ini hadis ini maknanya secara umum bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memerintahkan siapa saja yang telah mengucapkan nazar untuk ketaatan wajib baginya menunaikan nazarnya. Kaman nazara salatan, seperti contohnya ada orang yang bernazar mau salat. Saya dengan ini bernazar atau demi Allah saya akan salat malam sepanjang malam selama setahun, maka wajib karena ini ketaatan. Au sadaqatan, atau bernazar sedekah, demi Allah kalau proyek saya lancar saya akan kasihkan sedekah ke sini gitu, maka tunaikan. Au ghairi dzalik, atau yang selainnya. Wa yanha man sadara minhu nadhru ma'siyatin an tanfidhi nadhrihi. Dan pada hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang orang yang telah keluar dari lisannya nazar kemaksiatan untuk menunaikannya, dilarang. Kaman nazar dzabha li ghairillah, seperti orang yang misalnya bernazar nyembelih untuk selain Allah. Ya, kalau saya misalnya dapat rezeki ini dan ini, saya akan motong kambing. Ya. Kalau aku dapat proyek ini, aku nak motong sapi. Gitu. Nazarnya nak motong sapi. Nah, ketika ngomong seperti itu, tapi li ghairillah. Aku karena dia usahanya ini misalnya dibantu oleh 9 naga, dibantu oleh kawan-kawannya yang non muslim dari Konghucu misalnya, ya kalau proyek ini lancar, saya akan nyembelih, saya akan motong sapi, saya bagi-bagian ke jemaah kamu, saya akan motong sapi untuk dewa kamu misalnya. Saya akan motong sapi untuk dewa kamu, maka ini kemaksiatan dan kesyirikan, tidak boleh tunaikan. Awis salati indal kubur, atau dia bernazar, kesyirikan juga, kemaksiatan. Kalau saya keterima atau saya dapat kerjaan ini, saya akan sholat di depan kuburan kiai bin kiai gitu misalnya. Nah, ya. Tidak boleh. Tidak galak nyebut anak nama kiainya, bahaya. Intinya kiai bin kiai gitulah. Ya, nggak boleh karena salat di kuburan itu perkara yang dilarang. Awis safara li ziyaratiha, atau kalau saya misalnya keterima ini, saya bernazar saya akan mengikuti program safar wali 10 misalnya. Ya, wali 10. Nggak boleh juga ya. Kenapa nggak boleh, Ustaz? Kan mengunjungi orang soleh. Ya, mengunjungi orang soleh yang masih hidup biar dapat berkahnya, biar dapat petuahnya. Kalau udah meninggal, doain aja. Kok gitu, Ustaz? Emang salah? Siapa yang bilang salah?
Yang bilang salah Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, La tashuddur rihal illa ila thalathi masajid. Jangan kamu berkemas-kemas untuk bersafar, untuk berpergian jauh, kecuali kepada 3 masjid. Masjidi hadza, Masjidil Haram, ke Masjid Haram Mekah, wa Masjidi hadza, dan Masjid Nabawi, wa Masjidil Aqsa, dan Masjid Aqsa. Nah, kalau segarja berkemas-kemas capek safar nak mengunjungi ya tempat yang orang berbuat syirik padanya, nggak boleh. Atau tempat ibadahnya orang kafir, nggak boleh. Sejak mana misalnya kita kemas-kemas safar nak ke Borobudur? Borobudur itu tempat apa? Tempat ibadahnya orang Buddha, nggak boleh berarti. Terus mana aku nak ke Jogja, niatkan baik nak ke Jogja, jangan niat ke Borobudur. Agak kau dibawa orang ke Borobudur ya sudah. Ya. Kemudian apa kaitan ayat ini dengan bab? Annahu dalla ala anna an-nadhra yakunu ta'ah. Hadis ini menjelaskan bahwasanya nazar itu yakunu ta'atan wa yakunu maksiatan, bisa jadi ketaatan, bisa jadi kemaksiatan. Fadalla ala annahu ibadah, dan hadis ini menunjukkan nazar itu ibadah. Sehingga faman nazara li ghairillah faqad asyraka bihi fi ibadati. Siapa saja yang bernazar untuk selain Allah, maka dia telah berbuat syirik dalam ibadahnya. Ada 3 faidah dari hadis ini. 3 faidah ini aja kita cukupkan. Ya, siapkan pertanyaan. Ma yustafadu minal hadis, faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, anna an-nadhra ibadatun. Nazar itu ibadah. Fasarfuhu li ghairillahi syirkun. Sehingga memalingkannya untuk selain Allah syirik. Tuh. Yang kedua, wujubul wafa'i binadri ta'ah. Hadis ini menjelaskan wajibnya kita menunaikan nazar ketaatan. Wa tahrimu, yang ketiga, tahrimul wafa'i binadril ma'siyah. Pengharaman menunaikan nazar yang mengandung unsur kemaksiatan. Ini mungkin yang bisa kita bahas pada perjumpaan kali ini. Ada pertanyaan, silakan. Nggak apa-apa tentang perkara akidah atau yang selainnya. Semoga Allah mudahkan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada pertanyaan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Afwan, Ustadz mau bertanya, yang sebenarnya nazar itu apakah yang sudah diucapkan atau dalam misalnya kalau baru di dalam hati aja itu sudah termasuk nazar, Ustadz? Ya, insyaallah. Ya, nazar, semua perkara ibadah ini adalah yang telah dilafalkan. Semua. Ya. Karena sesuatu itu yang dicatat, yang kita lafalkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun 'atid." Tidak ada suatu ucapan pun yang keluar dari lisan kecuali padanya ada malaikat yang mengawasi lagi mencatat. Adapun yang masih di dalam hati, maka berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, jikalau niat itu berupa kebaikan, Allah catat sebagai pahala. Jikalau niat itu berupa keburukan, tidak Allah catat sebagai dosa. Ini diantara keutamaan bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin seperti itu. Tapi enggak, belum diucapkan enggak. Kalau sudah diucapkan maka kena hukumnya. Ya. Kalau masih dalam hati namanya bukan nazar, Bu. Kalau dalam hati namanya azam, tekad. Ya, azam atau tekad. Wallahu taala alam. Ada pertanyaan lainnya? Assalamualaikum, Tad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh,
tadi di dalam hadis Rasulullah SAW di akhirnya itu ada kalimat bahwa sesungguhnya tidak ada pemenuhan suatu nazar dalam maksiat kepada Allah dan pada perkara yang di luar hak milik seseorang. Nah, ya, yang dimaksud hak milik seseorang itu contohnya seperti apa, Tat? Di luar hak milik seseorang, apa meniatkan nazar tapi barang orang lain yang untuk membayar yang gitu maksudnya? Tolong dijelaskan, Tat. Iya. Tadi dicontohkan dalam kitab ini seperti misalnya orang bernazar, kalau saya dapat ini saya akan memerdekakan budak fulan. Budaknya si fulan, bukan budaknya dia. Kalau dia bilang kamu merdeka, wahai budak, ya nggak bisa. Yang berhak memerdekakannya adalah tuannya, bukan dia. Maka nggak bisa. Atau misalnya kalau saya contoh yang lebih konkret, mungkin perbudakan nggak terpikir di zaman sekarang ya. Mungkin gini aja. Mungkin si tadi punya temannya punya tuh mobil di depan tuh, ada mobil di depannya, sedan. Dia bilang, kalau saya dapat ini mobil sedan ini, saya sedekahkan untuk ini, untuk lembaga pendidikan misalnya. Terus mobil sedan siapa, dia sedekahkan siapa? Nggak bisa lah. Nanti pas dia lulus dapat nih kerjaan ini, dia ini mobil sedan tuh ambillah hati untuk kamu, untuk lembaga pendidikan. Dia ambil orang macam-macam yang mencuri, yang bukan punya dia, punya temennya. Ya, jadi nggak boleh. Jadi harus dengan nazar yang sesuatu yang dia miliki, yang dia bisa untuk menunaikannya, itu di bawah kekuasaannya. Nazar punya orang lain gimana coba? Wallahu ta'ala a'lam. Cukup. Ana senang nih kajian kalau nggak ada pertanyaan, cepat bubar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau tanya mengenai yang boleh dikunjungin kan 3 masjid. Nah kita misalnya kan ada anak-anak pengen refreshing misalnya itu yang disarankan itu tempat-tempat yang diperbolehkan itu kira-kira apa ya Ustadz, dianggap sebagai rasa bersyukur gitu dengan niat ke tempat-tempat yang indah agar kita lebih sama keluarga itu bisa refreshing, bisa makin bersyukur dengan segala ciptaan Allah gitu. Terima kasih Ustadz, jazakallahu khairan. Ya, pada kasus ini beda orang, beda jiwa, beda hati, beda standarisasi. Nabi SAW, standarisasi healingnya beliau, refreshingnya beliau adalah beliau wujudkan dalam hadisnya kepada Bilal. Ya Bilal, arihna bis salah. Wahai Bilal, refreshingkanlah kami dengan salat. Segera azan. Azan lah. Ini refreshingnya Nabi SAW. Refreshingnya kita ini banyak mencari pembenaran. Mencari pembenaran itu kita bilang refreshing ini dengan kita mendatangi tempat-tempat yang bagus dan semacamnya. Tapi kita lupa rambu-rambunya. Kita datangi tempat pantai, di situ banyak bulik-bulik buka aurat. Ya, kita bilang ini refreshing Ustaz. Ya kita mau nyuci mata. Ya mata kecuci dengan kemaksiatan di situ. Ya kan? Ya, ini sebagai wujud syukur kepada Allah. Kok wujud syukur bermaksiat? Kok wujud syukurnya ngilangin hafalan? Kok wujud syukurnya ngeraskan hati gitu? Nah, jadi kita nggak bisa pungkiri orang akan beralasan itu refreshing, itu healing. Kenapa? Karena kondisi hati orang-orang berbeda-beda. Dia ngerasa nyaman di tempat
Seperti itu. Ada orang yang karena memang hatinya penuh dengan musik, dia merasa tenang, refreshing kalau dengar musik. Kalau dengar ngaji panas dia. Ada yang seperti itu. Ada dan memang seperti itu kan, kondisi hati orang berbeda-beda. Ketika kita larang itu kok gitu, wis kapan lagi nyari hiburan, hidup ini butuh hiburan dan semacamnya kan. Karena dia terhibur dengan hal yang itu, karena memang kondisi jiwanya seperti itu. Nah, makanya kalau kita udah belajar, kita tahu standarisasi ketaatan, standarisasi kemaksiatan, kita mau healing mau kemana pun silakan. Tapi hindari unsur-unsur kemaksiatan. Mau ke Lombok misalnya, oh silakan, jangan ke Gili Trawangan, tapi yang ke tempat lainnya. Mau ke Bali, jangan ke Kutanya, ke tempat lainnya gitu kan. Mau ke Jogja gitu, jangan di Parangtritisnya, masih ada lainnya, masih ada Gunung Kidul dan semacamnya gitu kan. Ya, dilihat, dipantau. Nah, cuma bukan berarti kita menghalangi, kita melarang untuk safar. Safar itu dianjurkan. Kita bertebaran itu kita dianjurkan. Bahkan kalau bisa setiap safar kita ada misi dakwah di situ. Maka kalau ketika safar kita ada misi dakwah di situ, kita terbebaskan dari hadis tadi, kita masuk ke umuman hadis yang lainnya, yaitu kita menyebarkan agama Allah. Fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Fa idza qudiyatis salat fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Surah Al-Jumu'ah. Apabila kalian telah salat, bertebarlah di muka bumi dan carilah karunia Allah. Ya, kita tebarkanlah. Kita bertebaran kemana. Nah, makanya kita akan buat rambu-rambu. Ketika kita mau sama keluarga, mau healing, kita mau healing ke sana. Bisa mau healing ke Lampung nih. Coba kita lihat di Lampung ada apa yang bisa kita sumbangsi dakwah di situ. Ya. Atau kalau enggak, kita cari tempat yang kita bisa, oke, kita ke sana, tapi kita tunjukkan fikih safar ke anak kita, ke keluarga kita. Apa tunjukkan fikih safar? Ya katakanlah kita cuma melihat pemandangan, mau lihat gunung-gunung lah, bukit perbukitan lah, atau semacamnya. Kita ketika safar ada masukkan nasihat di situ, ketika waktu sholat kita hampirkan sholat, terus kita ajarkan jamak dan qasar, kita ini jamak dan qasar, kita ajarkan doa. Maka niat kita ngajak keluarga kita nih safar ke sana, pertama kita memang pertebaran di muka bumi untuk mencari mengingat kebesaran Allah. Kemudian kita mengajarkan dia fikih safar di situ. Ada unsur dakwahnya, dakwah kepada keluarga sendiri dulu, ya. Ada unsur dakwahnya di situ. Nah, dan ketika kita mendapatkan sesuatu yang membahayakan imannya, kita bisa pindahkan. Sudah, kita pindah tempat lain dari itu. Jadi kita berambu-rambu. Jadi intinya silahkan kemana aja, tapi tidak dikhususkan dengan sesuatu kemaksiatan. Misal, kita mau healing ke Bali, biar apa? Biar bisa menyegarkan pemandangan yang putih dan hijau, lihat mata hijau dan kulit putih gitu kan. Karena di sini banyaknya sawo matang gitu kan. Ini haram kayak gini karena sudah diniatkan haram. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Tapi kalau memang nggak ada unsur seperti itu kemanapun nggak apa-apa, tapi ingat harus ada di suatu tempat, ada meningkatkan keimanan. Cari program. Kayak kemarin ada kita kesempatan ke Amerika, itu bahaya kan kalau berangkat aja ngapain negeri kayak gitu. Akhirnya dapat kesempatan buat artikel ilmiah yang bisa dipresentasikan di situ. Jadi unsur dakwah ke sana. Ternyata ya nggak jadi berangkat, mahal. Ya kayak gitu intinya. Jadi ketika kita mau ke negara-negara seperti itu, ada unsur dakwahnya apa kira-kira bisa kita, jangan sekadar berangkat doang. Oh ternyata buat artikel ilmiah biar bisa dipresentasikan. Jadi ada dakwahnya gitu kan. Ya itu diantaranya kegiatan-kegiatan dakwah. Makanya para ustadz tuh kadang-kadang ada safari dakwah. Dia pengen healing tapi dakwah. Dan ini penting. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kalau di ini tadi kan penjelasannya tentang nazar. Kalau saya, itu kan Ustadz ya, yang dilafazkan. Bagaimana kalau misalnya nanti kapan-kapan kita pergi ke sini. Nah, apakah itu termasuk nazar Ustadz? Karena antara nazar dengan janji itu kan beda-beda tipis Ustadz. Kebanyakan nih ibu-ibu suka menyenangkan hati anaknya atau menyenangkan hati keluarga
sering bilangnya gini, kalau misalnya kalian bisa hafal ini, nanti kita jalan-jalan ke sini, atau bisa juga dengan kalau misalnya tidak ada poin yang buruk di sekolah atau kalian berprestasi, kalian akan ibu begini kan gitu kan Ustadz. Nah, atau juga bisa jadi kalau misalnya saudara pengen dalam satu keluarga itu berkumpul, nanti suatu saat atau kapan-kapan kita kumpul lagi dalam rangka apa itu? Apakah itu termasuk nazar atau hanya termasuk dari janji Ustadz? Ya itu aja. Syukran jazakumullah khair. Baik. Jadi sepertinya pembeda antara nazar dan janji ini satu. Ketika disyaratkan itu jadi nazar, ketika nggak disyaratkan itu janji. Kalau contoh yang tadi, contoh nazar, kalau kamu ranking kita kesini ini nazar kan disyaratkan kan? Kalau kamu bisa ini nanti dikasih ini kan nazar, karena ini disyaratkan. Kalau janji nggak ada syarat, tiba-tiba sini, nah dengar ya, insya Allah Abi mau ngasih kamu ini, kita jalan ke sini, nggak ada syaratnya, maka itu namanya janji. Itu bedanya. Nah, mau nazar mau janji itu kedua-duanya wajib ditepati. Hukumnya wajib untuk menepati janji, hukumnya wajib untuk menunaikan nazar. Ya, kalau janji misalnya ujuk-ujuk nggak ada, lagi pengen lagi senang, lagi ada syarat apa-apa, ada harus ranking atau apa. Nah, nanti kita kalau liburan semester kita jalan-jalan ke Jogja misalnya, kan nggak ada syarat, nggak harus ranking dulu macam itu, bilang gitu aja, itu janji. Ya itu janji, karena nggak disyaratkan tahu. Nah, kalau kamu ranking semester ini, Abi ajak jalan-jalan ke Jogja nih, berarti nazar kan ada syaratnya kan? Ya kayak gitu. Itu bedanya. Dan kedua-duanya nazar maupun janji wajib ditepati. Dalil wajib menepati nazar seperti kita bahas pembahasan kali ini, wajib dalil untuk menepati nazar. Dalil-dalil ada banyak. Dalil untuk menepati janji itu banyak juga, di antara firman Allah, wa aufu bil uqud. Dan tunaikanlah janji-janji kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Wal amru yufidul wujub. Kalau ada nas yang berisi perintah maka bermakna kewajiban, maka wajib tunaikan. Bahkan sampai ada kaidah fikih, usul kaidah fikih menyebutkan al mu'minu ala syurutihi. Mukmin itu wajib menunaikan syaratnya. Dia telah bilang gini, wajib dia tunaikan. Kayak gitu. Sehingga janji maupun nazar ketika tidak ditunaikan berdosa. Dan ketika uzur nggak bisa menunaikannya, misalnya uzurnya apa? Uzur yang pertama itu kemaksiatan, maka nggak boleh tunaikan, maka diganti dengan bayar kafaratnya. Atau uzur yang keduanya dia nggak bisa berangkat karena sakit yang menahun dan semacamnya, nggak bisa, maka dia bayar dengan bayar kafaratnya. Tapi tetap sejatinya wajib untuk ditunaikan. Mau janji mau nazar wajib untuk ditunaikan. Jadi, Ustaz, kalau kita berarti tidak boleh kita mudah-mudah berjanji. Ya nggak boleh. Nggak boleh mudah-mudahan berjanji. Kalau kita berani berjanji, kita harus siap untuk menempati. Kalau kita nggak mau, kira-kira nggak bakal menempati, jangan mudah berjanji. Ya kalau saya nggak berjanji, nanti anak saya nggak bisa terhibur, cari hiburannya yang lain. Jangan biasakan karakter bohong sama anak kita. Ketika kita janji ngomong terus nggak ditepati, meleset, nanti karakter itu masuk ke anak-anak kita ngomong sama kita, sama temennya, sama siapapun gitu, ngeleset biasa. Janji meleset biasa. Bahkan saking biasanya kita meleset dalam janji, sampai meleset atau ingkar janji itu, kita gunakan istilah baru dalam berbicara. Apa istilahnya? Kalau kita suka ingkar janji, kita sekarang pakai istilah baru, yang istilah ini buat orang nganggap biasa. Apa itu? Bercanda. Gitu. Ya kan? Kamu nih kemarin bilang mau datang bawa ini. Oh, bercanda baik. Bercanda. Kamu kemarin janjinya mau kita janjian pakai baju hijau. Oh, aku tuh main-main baik. Main-main bercanda. Oh, aku cuma bercanda. Kamu kemarin bilang mau pergi ini. Kita liburan mau ke sana. Oh, aku cuma bercanda. Jadi dia memudahkan untuk ingkar janji dengan pakai istilah baru, bercanda. Ya? Itu pada sejatinya tetap ingkar janji dan dosa. Allah Ta'ala alam.
Bismillah. Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, tadi kan ada salah satu faedahnya kan, yang memberi fatwa wajib merinci kondisi orang yang meminta fatwa, Ustadz ya. Ya. Nah, yang ingin saya tanyakan Ustadz, mungkin bukan berkaitan dengan nazar. Kadang kita kan mau konsultasi Ustadz sama sama ahli ilmu, sama Ustadz kan, permasalahan. Nah, kadang-kadang kita tuh menceritakan sesuatu yang sedetail-detailnya Ustadz ya, meskipun itu sepele. Nah, soalnya sepele. Nah, agar bisa dilihat kondisi sebenarnya kita seperti apa itu Ustadz kan. Nah, tapi ada misalnya konsultasi dengan Ustadz, oh itu nggak perlu diceritakan, oh itu nggak perlu diceritakan, khawatirnya gibah-gibah dan ana nggak kuat jadinya aib itu Ustadz. Jadi untuk membedakan itu termasuk gibah boleh nggak tuh gimana Ustadz? Kadang kalau konsultasi itu kan detail ya, benar-benar detail Ustadz. Jadi yang sesuatu yang sifatnya sepele tapi itu merupakan alur cerita, mau nggak mau anak tuh bercerita Ustadz. Agar benar-benar melihat kondisi yang sebenarnya Ustadz. Nah, tapi karena ada beberapa yang itu nggak perlu diceritakan, itu nggak perlu diceritakan, itu nggak perlu diceritakan. Nah, jadi kayak terputus Ustadz. Ada alur yang terputus, andainya ada yang tidak diceritakan Ustadz. Nah, itu mohon nasihatnya Ustadz. Jazakallahu khairan wa barakallahu fik. Kalau anti bertanyanya ke Ustadz, yang ketika merincikan permasalahan itu Ustadznya nggak minta diceritakan, yang tuh tanya sama dia, kenapa nggak boleh ceritain Ustadz? Itu ghibah misalnya katanya. Berarti ilmu Ustadz di situ ya seperti itu, ilmu Ustadz yang tuh minta bertanya. Kenapa anda bilang kayak gitu? Ya karena sejatinya kan kita tahu ghibah itu haram kecuali pada beberapa tempat. Di antaranya pada peradilan. Ya kalau pada peradilan kita nggak boleh ghibah, nggak bisa diputuskan suatu perhukum. Ini ada saksi, datangnya saksi, kamu ceritakan, nggak mau saya ghibah lah. Antum benar ngelihat dia gini-gini nih. Ya, kenapa? Takut ghibah Ustaz. Ya Allah, nggak selesai peradilan. Ya kan ghibah ada halnya. Pertama untuk di peradilan itu mesti ghibah. Terus jasus mata-mata, dia mesti ghibah. Dia ceritakan keburukan itu. Terus tahdzirul ummah, untuk memperingatkan umat dari suatu keburukan, maka diceritakan keburukannya. Kayak gitu. Nah, makanya ketika anti sudah menjadikan seseorang sebagai hakim, berarti anti sudah memposisikan di daerah peradilan. Ketika berada di posisi peradilan, maka anti ungkapkan semuanya. Nah, kalau yang hakim tadi misalnya yang tadi tunjuk sebagai hakim, anti tadi menolak untuk menerima berita itu, ya nanti dia memutuskan anti terima putusannya, karena anti memilih dia sebagai hakim anti. Ya kan? Ketika anti memilih dia, menunjuk dia sebagai hakim anti ceritakan kabar berita anti dan dia menolak sebagian berita, dia menerima sebagian berita yang lainnya, maka akan keluar keputusan dari dia sesuai dengan berita yang dia bisa cerna kan? Dan itu anti tinggal pilih, anti bisa menerima. Anti terima karena anti telah menunjuk dia sebagai hakim anti. Ya kayak gitu. Jadi kalau memang dianya saya nggak mau dengar ya sudah, dia nggak mau dengar, gimana nanti memaksakan dia mau dengar. Ya, berarti kan di hakim tersebut yang ditunjuk sebagai hakim ya seperti itu pembahasannya. Ya. Karena memang dalam hal-hal seperti ini orang harus jeli juga siapa yang dia jadikan hakimnya. Orang ketika dia melihat orang ini berilmu dan dia bisa menjaga rahasia dan orang ini bisa termasuk hakim bijaksana, dia orangnya enggak talkatif ya, enggak nyenyes ya, gitu, enggak ember gitu mulutnya kan, nanti bisa jadikan dia sebagai hakim, nanti cerita dan dia akan menerima kayak gitu dan dia akan menutupi itu karena memang di peradilan ghibah memang kayak gitu. Kalau di peradilan nggak boleh ghibah, nggak selesai perkara ini. Makanya dibutuhkan intelijen itu kan untuk ghibah, untuk mencari kebenaran dan menceritakan baik buruknya. Kayak gitu ya. Jadi kalau bisa dibilang anti batasan di ghibah itu, yang jadi ghibah itu ketika anti ngomong sama yang anti jadikan hakim nih, ceritakan aib, ngomong sama teman anti ceritakan aib, berarti memang anti ghibah. Semua orang ceritakan aib. Enggak Ustaz, saya ceritakan aib ini biar tahu teman saya ini tahu urutannya. Teman anti bukan hakim. Ketika anti cerita sama teman anti ghibah. Karena anti enggak menjadikan dia sebagai hakim anti. Atau anti cerita lagi sama orang baru kenal, segera ngomong ghibah.
Karena nanti nggak jadikan dia hakim. Nanti ngomong sama saudaranya, untuk apa maksudnya biar dia nyampaikan ke situ, dia ghibah kan? Tapi kalau memang nanti mau mencari kebenaran, mencari ilmu benar, fatwa keilmuan, nanti tunjuk atau pilih seorang ustadz yang dipercaya, berarti nanti memposisikan dia sebagai hakim. Ketika nanti posisikan dia sebagai hakim, nanti ungkapkan semuanya. Kayak gitu. Itu perbedaan antara ghibah dan tetap. Jadi anak ungkapkan kepada hakim itu nggak ghibah, ghibah tetap ghibah, tapi itu ghibah yang diperbolehkan. Bukan berarti kalau ngomong sama hakim nggak ghibah, ngomong sama sen hakim itu ghibah, bukan, tetap ghibah juga, tapi itu ghibah yang diperbolehkan. Ghibah yang diperbolehkan dalam peradilan diantaranya. Ya, Allah taala alam. Yang kenapa ya seorang mufti itu harus minta rinci dan jangan gegabah? Karena banyak yang saya dapatkan seperti itu, banyak. Termasuk di kampus ya, cerita ada seorang staf cerita mengeluhkan suaminya. Suami aku ini gini, overprotective, aku nggak dikasih ini, marah-marah terus dan semacamnya. Wah, simbol teman-teman nih. Wah, nggak benar nih suami nih. Nanti saya bilang macam. Macam mana Ustaz katanya? Anak diam aja. Nggak bisa ngomong nanti, yang bilang. Ketemu suaminya benar seperti yang dia ucapkan, marah-marah macam kan, benar seperti yang dia ucapkan, sampai ngomong, Ustaz, jangan ikut-ikutan, anda diam aja. Sudah selesai, anda dudukin, coba ngapa kayak gitu, cuma ceritanya gimana, diceritakan versi suaminya, baru ketemu, besoknya ngomong, gimana Ustaz, benar kan suami saya gitu, kalian berdua salah, dia bilang. Ya kesannya gimana, dia memang terlalu macam, iya dia kayak gitu karena anti itu istrinya nggak pernah pulang ke rumah, tidur di rumah sendiri, dia punya rumah, suami istrinya dia punya rumah juga, tidur di rumah sendiri, anti pergi dinas lapangan, nggak pernah, ketika izin nggak diizinin suami masih mau berangkat juga. Ya kalau anti udah sebagai istri, ya anti harus posisikan nanti sebagai istri, ada kewajiban dan hak. Ya, anti nggak memberikan kewajiban, nanti wajarlah suaminya marah-marah, nih bilang. Kan akhirnya ketemu titik temunya. Tapi kalau kita dengar satu arah ini aja, wah itu laki-laki jahat banget. Dengar dari sisi laki-lakinya aja, nih perempuan nggak benar jadi istri gitu kan. Jadi kita dengar dua-duanya, kelop titik temunya. Nah, itu ghibahnya dalam peradilan kayak gitu. Dan nggak tergesa-gesa dalam memberikan keputusan. Dia bilang, anak dia mana nggak bisa ngomong, nanti. Jadi ketika ketemu dua arah bisa ngomong. Ya kayak gitu. Allah taala alam. Ada juga nih kisah nih, semua ikhwan sudah ada ngaji, akhwat cerita mengeluhkan suaminya. Jadi anda teringat firman Allah surat Mujadilah. Qad sami Allahu qawlan lati tujadiluha fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma. Kayak kisah seorang wanita datang kepada Nabi mengeluhkan suaminya. Ini kayak surat Mujadilah, Nabi bilang. Cerita dia banyak. Denger aja. Udah, gimana San? Anak nggak bisa ngomong banyak, karena bilang nasihat anak gini sudah. Oh, jadi dia nggak rasa nggak puas. Nanti kita belum dengar dari suaminya gimana? Gitu kan? Jadi anak cuma jawab, oh sudah, kalau anak terima berita ini, nasihat saya itu nasihat aja, nasihat ini sudah gini sudah gitu. Kita nggak bisa, makanya harus istifsal, harus mencari data yang konkret untuk bagi seorang yang ingin berfatwa. Wallahu taala alam. Udah, Masya Allah, udah mau salat zuhur, 5 menit lagi. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. InsyaAllah pada berikutnya kita bahas, Ana akan singkat kitab ini, jadi kita bahas poin-poin babnya aja ya. Ana ringkas rinci biar cepat selesai. Jadi yang nggak punya kitab ini bisa beli kitab matannya saja, matan kitab Tauhid, tipis. Matan kitab Tauhid itu tipis. Atau coba upayakan. Nanti kita baca matan-matannya aja, anak kasih ringkasan sedikit, tidak seperti tadi penjelasan begitu panjang, penjelasan sedikit-sedikit, agar kita bisa sama-sama membaca matanya, siapa tahu ada yang hafal. InsyaAllah ke depannya. Bahas tentang temanya mungkin macam-macam kesyirikan. Terus sampai habis kitab ini macam-macam kesyirikan. Ya, karena kita bertauhid kan menghindari diri dari kesyirikan. Jadi macam-macam kesyirikan, satu apa, nanti
berikutnya tentang apa, tentang apa, tentang apa. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.